Halo kawan, kembali lagi di segmen YouTube kali ini di Bicara Bagus, dan tentu kali ini kita akan bahas yang sesuai dengan program dari channel YouTube Bagus WS, bagaimana kita melihat anak muda dan politik dan kedekatannya. Nah, tentu saya sudah bersama dengan Bro Wardiman. Sehat bro? Sehat. Nah, kali ini yang berbeda, biasanya mungkin kawan melihat kami online atau menggunakan Zoom. Kita coba kali ini offline dengan suasana bulan suci Ramadan. Mungkin pertanyaan pertama atau diskus pertama ini kita mulai dengan melihat konten sebelumnya. Pilih Ganjar atau Anies Baswedan, bro? Wih, itu agak susah sekarang Pak, karena kalau dilihat faktornya kan, apalagi ini ada kecenderungan yang itu kan, isu bola itu kan. Isu bola, benar. Tapi kalau kita lihat ya, memilih dengan tidak dengan pendekatan apapun itu kan sebenarnya suara ini. Sebenarnya yang mau kita angkat adalah bagaimana sebenarnya kampanye politik atau kampanye tentang pemilu 2024 yang sedikit lagi akan berlangsung, malah sudah berlangsung secara verifikasi partai. KPU juga sudah melakukan itu, dan saat ini kita sudah melihat beberapa partai sudah lolos kan untuk menjadi peserta pemilu yang akan datang di tahun 2024. Tapi baru pemilu apa? Legislatif? Semuanya bersamaan. Nanti akan ada pemilu serentak. Jadi legislatif dan eksekutif, presiden, dan dari tingkat 1 sampai DPR RI. Nah, yang sebenarnya kita mau ini lihat bro, bagaimana sih sebenarnya Gen Z dan milenial, karena tadi saya baca Kompas itu menurut beberapa data Kompas di tahun 2024 itu 50% lebih atau bahkan 51% pemilih itu adalah anak muda atau Gen Z milenial. Bagaimana Bro Wardiman melihat fenomena ini? Apakah wajah-wajah lama yang menduduki DPR RI ini sudah akan berganti oleh anak muda atau bahkan masih tetap bertahan? Ya, tapi kalau dipikir memang kalau seumpama yang di wajah-wajah DPR sih agak susah juga ya. Karena kalau bisa dibilang gimana ya Pak Bagus? Itu ya, kan stratanya kalau seumpama dia di DPR kan berarti dia harus suara dari berapa partai begitu, dari beberapa banyak lini masyarakat kan. Jadi kalau beda lagi. Jadi kalau seumpama pemikirannya sih sebenarnya kalau seumpama jadi kepala desa saja nggak bisa, bagaimana bisa jadi anggota DPR kan? Kecuali memang ada orang di belakangnya. Jadi kayak itu anggota DPR warisan ceritanya. Ya, karena itu ada tuh. Jadi seumpama bapaknya bupati, terus ada banyak masanya kan. Jadi anaknya yang dikasih jadi anggota DPR atau DPD kayak gitu. Itu posisinya mungkin bisa jadi kayak bapaknya banyak suara dinasti. Karena kita harus melihat juga, jangan sampai memang yang di DPR itu, walaupun kita tidak bisa menggeneralisir bahwa itu memang mungkin tidak menjadi skillnya dia, tapi jangan sampai ada backingan orang tua di belakangnya, karena bisa jadi kan, karena rata-rata yang di DPR itu orang wajah-wajah lama, kebanyakan juga kan ya bisa dibilang kalau bukan karena popularitasnya sebagai tokoh ataupun dia sebagai artis ya, kan banyak tuh sekarang. Ya benar bro. Nah, kalau kita lihat ya perspektif ini kan kita membahas politik dari perspektif yang dimana biasanya di warung-warung kopi bro. Jadi memang kawan yang akan nonton akan melihat perspektif yang berbeda dibanding mungkin dengan pengamat atau apapun itu. Cuman ini adalah suara-suara anak muda yang gimana melihat perkembangan politik. Nah, selanjutnya bro, diskusnya adalah saat ini kan kalau kita lihat partai yang sudah ada dan sudah memiliki kekuasaan di DPR itu bahkan di eksekutif, itu sudah membentuk koalisi-koalisi. Ada kalau koalisi perubahan itu kan dia sudah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Nah, ada juga koalisi Indonesia Bersatu, ada juga koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Jadi terbagi tiga untuk saat ini, dan ada juga masih ada partai yang belum membuat koalisi, misalnya PDIP. Nah, kalau koalisi Indonesia Bersatu ini kan itu Golkar, PAN dengan P3 ya kalau tidak salah. Terus ada koalisi Indonesia Kebangkitan Indonesia Raya, itu adalah PKB dengan Gerindra, dan isunya mereka akan bergabung menjadi koalisi besar. Jadi KIB dengan KIR ini, Kebangkitan Indonesia Raya, akan bergabung. Nah,
mereka akan melawan koalisi perubahan, di mana koalisi perubahan ada Nasdem, Demokrat dan PKS. Nah, ini yang sangat menarik saat ini. Nah, seharusnya kan kita tidak terpolarisasi sebagai anak muda. Karena banyak juga sebenarnya anak muda yang sudah terpilih menjadi anggota DPR RI, meskipun itu tadi faktornya mungkin bisa jadi karena orang tua atau apa dan lain-lain, itu banyak faktor lah. Tetapi itu peran anak muda melihat kondisi politik saat ini seharusnya kan bisa memberikan kontribusi lebih, tidak hanya sebagai orang yang akan mencoblos di hari H gitu. Bagaimana menurut Bro Adiman? Aduh, sulit juga ya. Kalau dilihat Bro, akan ada 4 kekuatan nantinya. Kalau PDIP sendiri koalisi besar, terus ada apalagi namanya koalisi perubahan ini, atau mengerucut menjadi 2 saja, koalisi besar melawan koalisi perubahan. Jadi kalau dilihat ini ya, kalau kita melihat prakteknya ya, jadi jangan sampai kan kalau di praktek tahun-tahun sebelumnya itu, kalau seumpama kan kita nggak tahu ini apa. Ini kalau secara regulasi itu satu kali aja ya. Jadi yang mana? Secara presiden. regulasi aturan itu serentak 1 kali saja. Kalau presiden itu bisa jadi 2 kali putaran ketika memang apalagi namanya pada saat Selisih. pemilihan pertama itu tidak memenuhi 50+1 kalau aturan-aturan yang dulu kan. Tapi kan kalau 4 calon berarti 25. 25 kan, tapi dalam artian itu adalah pemilihannya Bro. Jadi misalnya sudah putaran sudah pemilihan kan, ternyata belum ada yang menang, jadi masuklah mungkin 2 ini suara terbesar dan suara kedua, itulah yang akan bertarung lagi. Makanya itu yang agak riskan pada akhirnya, karena kan ceritanya kalau seumpama 2 kali. koalisi, seumpama ada lebih dari 3 calon ya, dari calon 1, 2, 3, 4 contoh ya, terus seumpama dia 2 putaran, itu yang akan bisa terbalik, jadi posisinya akan bisa terbalik, beda skenario kalau seumpama dia cuma bisa 1 kali pemilihan, dimana memang yang suara tertinggi lah yang akan menang. Tapi kalau ada kemungkinan bisa 2 kali putaran, itu bakalan riskan banget kalau saya, karena bisa saja yang menang pun kalau dibandingkan sama koalisi yang lain itu pasti kalah jauh suaranya kan, seperti itu, kecuali memang dia dominan. Terus kalau kita lihat juga kan ini sebenarnya kalau presiden ya, kalau seumpama di bawah-bawahnya saya masih lihat memang kita nggak bisa pungkiri ada kayak money politik dan lain-lain, itu terjadi dan kebanyakan praktis ya. Jadi karena tidak tahu menahu, rata-rata orang kan tidak tahu tuh bilang siapa yang dipilih jadi DPR, siapa dipilih jadi DPD, hanya sebagian orang, gelintir orang yang paham dan tahu bilang oh yang ini yang saya pilih ini siapa, yang saya pilih ini siapa. Tapi rata-rata jarang orang yang pilih, ya jarang orang yang tahu, dan pada akhirnya karena ketidaktahuannya ya pada akhirnya siapa yang nggak kasih uangnya itu yang dipilih kan. Tapi beda jalur lagi kalau seumpama kita berbicara terkait dengan presiden ya, karena kalau di presiden itu memang lihatnya orang lihat tokohnya, lihat figur ya, figurnya. Jadi kalau seumpama figurnya jelek, terlepas dari dia didukung sama partai apa, itu pasti kecenderungannya, apalagi kalau anak mudanya gitu ya, maksudnya anak muda yang tidak ada sumbangsinya di dalam perpolitikan, maksudnya dia tidak masuk dalam keanggotaan partai. Pasti itu lihatnya ya figurnya, bukan partainya siapa. Beda lagi kalau memang dia ada keanggotaan partai. Tapi kan bisa dibilang berapa persen sih dari negara Indonesia ini yang masuk ke dalam keanggotaan partai. Jadi kalau seumpama persentasi itu kita sudah bisa lihat bahwa ini pasti suara fix, ini suara tidak fix. Dan kalau seumpama kita bandingkan ya memang pada akhirnya kembali lagi ke figurnya siapa. Karena kalau seumpama kita cuma melihat dari partainya, suaranya ya itu aja. Sama halnya dengan kayak suaranya PDI kan basisnya di mana kayak gitu kan. Jadi dia cuman basisnya di situ. Jadi kalau seumpama suara tetapnya itu aja pasti. Cuman karena tokoh yang diusung kebetulan viral dan bagus, nah itu makanya bisa banyak orang yang memilih. Nah, jadi gitu. Dari tambahan fix itu tambah lagi. Nah kalau ini sih Bro, berlanjut bahwa sebenarnya yang ingin disampaikan juga bahwa di konten-konten kita itu adalah gimana sebenarnya campaign tentang money politik atau bahkan politik hitam itu, atau misalnya bagaimana tidak terlalu pragmatis dan praksis sekali terhadap ini. Dan maksudnya tadi masyarakat itu tahu bahwa yang saya memang pilih si dia karena
sesuatu, dia punya visi dan misi dan lain-lain. Nah sebenarnya anak muda itu diharap calon-calon yang muda itu yang nanti ingin maju entah di DPRD, kabupaten, provinsi, kota atau bahkan DPR itu memang benar-benar punya visi. Kita tidak hanya melihat bahwa dia backingannya siapa gitu, tapi kita lihat dia punya visi dan misi dan tidak praksis juga. Harusnya campaign yang kreatif, inovatif gitu, yang memang memberikan kontribusi jelas begitu. Sebenarnya itu yang diharap. Makanya kawan-kawan yang nonton nantinya harapannya di pemilu serentak nanti 2024 itu ya harusnya mengurangi lah yang dimana praksis kali ya 500.000 sudah pilih ini, 100.000 pilih ini gitu, atau pilih ini gitu. Harusnya sudah berubah supaya kita tidak terjebak lagi dengan hal-hal yang seharusnya memang kita bisa dapatkan sebagai hak sebagai warga negara. Tapi kan kayak gimana ya, jadi kalau seumpama dilihatin memang gimana ya, kalau konsep orang gimana ya, kalau seumpama memang orang yang care dengan negaranya dan dia mau memang pilih presiden sesuai dengan visi dan misinya dan track recordnya yang baik kan fine ya, pasti bisa tahu yang mana yang harus dipilih. Tapi kebanyakan orang kan lihatnya cuma dilihat di media, oh pilihannya siapa nih, oh si A si B, terus di media yang bagus namanya si A, terus yang jelek namanya si B, udah pilihnya si A karena kelihatannya di media bagus. Padahal belum tentu juga kan, karena bisa dibilang media itu perspektif dan bisa saja perspektif itu berbeda dengan perspektif yang lain kalau kita mengkaji lebih jauh, karena bisa saja TV A sama TV B itu beda perspektifnya terkait dengan berita ya. Makanya kalau dilihat ke situnya memang pada dasarnya, apalagi kalau dilihat kan anak muda zaman sekarang ya, jadi banyak kan terpengaruh memang pada media. Jadi goreng-gorengan media kayak di Twitter, di Facebook, di YouTube, dan banyak pula yang jadi kalau si A sudah bilang, sama di YouTube ikut. Dia followernya si A, terus si A sudah bilang kayaknya ini bagus nih, ini bagus, udah terpantri di otaknya, dia bilang oh si A bagus kayak gitu. Tidak lagi mencari fakta yang lebih jauh bahwa ternyata ada sesuatu yang tidak dibilang, walaupun sama-sama tidak berbohong, tapi bisa saja ada fakta yang tidak diucapkan sehingga kelihatannya bahwa A lebih baik daripada si B. Padahal kalau dilihat apple to apple mungkin pada dasarnya A dan B ini bisa bersaing gitu 11-12. Itu sih. Ya, memang sih bro, bahwa politik yang itu bagaimana citra di media sosial, di media, memang politik itu tidak jauh dari citra. Tapi kan itu yang membuat kepraktisan. Jadi terlepas jadi dia visinya apa, misinya apa, tidak penting lagi. Jadinya yang bagus citranya di media itu yang penting. Jadi kalau seumpama di media dibuat seakan-akan kok bisa dia melakukan hal A, padahal seharusnya kan kalau sesuatu yang tidak disengaja nggak mungkin ada rekamannya gitu. Ya benar. Kan logikanya gitu. Jadi berbuat baik itu oke, tapi mana ada orang berbuat baik direkam. Itu masuk akal. Nah citra itu yang tadi pendekatannya dengan politik memang saya lihat ya, terkait apa yang akan nanti mereka lakukan ketika memiliki kekuasaan itu memang jarang orang mempertanyakan. Sampai hari ini pun politik kita atau sistem kita secara politik yang ke dapil, konstituen, bahkan pemilih presiden jarang mempertanyakan apa yang bisa dilakukan ketika Bapak terpilih. Meskipun memang secara politik ya tidak bisa semua kita menyenangkan orang, tetapi setidaknya lebih banyak yang kita bahagiakan lah gitu secara hitungan politik dan kekuasaan. Oh iya, sama ini sih sebenarnya. Jadi kalau itu presiden kan memang dia ranahnya kan ranah teknis. Jadi dia pelaksana kan. Ya. Jadi dia memang pelaksana tugas sehingga dia bisa mempengaruhi, membuat program sehingga baik untuk warganya. Jadi diatur programnya, terus dibawa kementerian bawa atur ke masyarakat itu ya. Tapi kalau kita berbicara, sebenarnya ini yang harus diedukasi ke masyarakat, bahwa kalau kita berbicara DPR, DPD, DPRD dan lain-lain itu sebenarnya dia kan fungsi pengawasan. Ya benar. Dia bukan fungsi pelaksana. Benar. Jadi janji politik yang dia berikan kepada masyarakat itu tidak serta-merta dapat secara mekanisme dapat dilakukan secara langsung. Beda sama seorang presiden. Karena dia fungsi pengawasan. Dimana kalau seumpama fungsi pengawas, logikanya kayak gini aja. Kan ada pelaksana, ada pengawas. Pengawas bisa nggak melaksanakan sesuatu? Enggak kan, dia mengawasi pelaksana. Jadi contoh kalau dia DPRD,
Artinya daerah yang melaksanakan provinsi, contoh provinsi, jadi seumpama Pak Gubernur ada kegiatan, nah diawasi sama DPRD. Nah, gimana DPRD bisa punya janji kalau gitu? Tapi memang ada diatur terkait dengan pokir. Tapi itu kalau pokok pikiran itu pasti dimasukkan ke programnya gubernur. Jadi gubernur tetap sebagai pelaksana. Tapi kan ceritanya artinya kan DPRD sebenarnya tidak memiliki program yang secara murni bahwa dia untuk melakukan eksekusi di lapangan. Eksekusi lapangan. Itu juga sih janjinya sebenarnya harusnya memang yang masuk akal dalam artian sesuai mungkin saja program. Dia menjanjikan akan membangun jembatan, tetapi jalurnya adalah jalur yang tadi dia mengajukan ke eksekutif untuk dilakukan, atau penganggaran kan fungsi pengawasan anggaran dan legislasi ya, itu memang adalah tugas pokok dari memang DPRD. Memang ini yang juga mesti diketahui bersama bahwa eksekutif ya memang akan melakukan program-program, terus pengawasannya dan penganggarannya di DPR. Ini yang mesti kita pahami bersama. Jadi ketika ada yang berkampanye dan menjanjikan hal-hal yang di luar dari fungsinya, ya pasti dia sudah berbohong gitu. Karena pada akhirnya memang pas setiap tahunnya ada mekanisme bahwa rakyat di mana di konstituennya DPRD atau DPRD terkait itu dia bisa menjelaskan pokok-pokok pikirannya dia. Jadi kayak ada usulan-usulan kegiatan-kegiatannya bisa. Itu ada. Itu kalau nggak salah namanya musrembang kan. Oh ya. Jadi dari musrembang itu naik. Tapi bisa dipastikan bahwa dari hasil musrembang itu harus sejalan juga sama program kerja jangka panjangnya dari kabupaten. Karena kalau tidak sejalan sudah pasti juga nggak bakalan terrealisasi, terlepas dari apapun janji politiknya. Makanya dalam hal ini, dalam membuat janji sebenarnya itu saling terkait ya, antara program kerjanya bupati yang 5 tahun dengan program kerja yang dijanjikan sama DPRD. Walaupun sebenarnya memang pastilah kalau seumpama DPRD menjanjikan sesuatu sudah melihat bahwa memang di lapangan ini begini, sama juga kayak bupati kalau seumpama menggunakan cara yang sama seharusnya hasilnya juga sama kan, karena inputnya sama. Diolah dengan cara yang sama, seharusnya hasilnya juga sama, sehingga pada dasarnya sebenarnya yang dijanjikan bupati sama yang dijanjikan DPRD itu harusnya terkait. Sejalan. Ya, seperti itu. Makanya kalau dibilang sih bukan hanya ini. Jadi kalau seumpama ada sesuatu program, terlepas dari dia mungkin pokok pikiran dari DPRD itu sendiri, tapi tidak serta-merta bahwa ini adalah kinerjanya DPRD itu. Jadi nggak bisa diklaim secara sepihak. Mungkin terakhir dari saya bro, untuk kawan-kawan anak muda milenial atau Gen Z atau generasi karena kan muda itu bukan hanya diikat oleh angka atau umur. Jadilah pemilih cerdas nantinya kawan-kawan, jadilah orang yang agak kritis melihat calonnya nantinya, karena biar bagaimanapun kita tidak terlepas dari kehidupan politik yang biar bagaimana akan tetap terikat sama kekuasaan, karena kehidupan ini memang sudah dilingkupi semuanya dalam kebijakan-kebijakan politik. Mungkin itu dari saya. Ada lagi bro terakhir dari Bro Diman? Ya kalau saya sih melihatnya kayak gini aja ya. Jadi kita pakai logika aja, bukan karena itu nggak pernah salah, bukan berarti itu juga tidak pernah salah ya. Jadi seumpama contoh kita mengerjakan A atau kita melihatnya A, ini dianggap sebuah kebenaran, tapi hanya karena itu dianggap sebuah kebenaran belum tentu itu bukan hal yang salah. Jadi harus lebih cermat sih dalam menghadapi segala sesuatu dan melihat segala sesuatu, karena jangan sampai kita menganggapnya itu adalah sesuatu yang benar padahal sebenarnya itu tidak tepat dalam hal ini. Itu aja sih Pak Boris. Ya, mungkin saja dari kami berdua. Terima kasih Bro Diman telah bergabung di Bicara Bagus kali ini. Nah, kita akhiri, tapi sebelum itu terima kasih untuk kawan-kawan yang terus menyaksikan konten-konten kami di Bagus WS. Dan sampai jumpa lagi di diskus atau obrolan-obrolan tentang politik dan anak muda dan banyak hal yang lain dengan perspektif ala warung kopi lah, meskipun di teras rumah saat ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.